Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bukan Ustadz dimanapun sahabat berada, mudah-mudahan sahabat yang menyaksikan video ini dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dikabulkan hajatnya untuk menunaikan ibadah suci umroh maupun haji di tanah suci Makkah maupun Madinah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat, ini adalah suasana di Masjid Nabawi, tepatnya di pelatarannya ya sahabat ya. Ini suasana setelah sholat subuh sahabat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, seluruh umat Islam yang ada di seluruh dunia ini berkumpul sahabat. Bermacam-macam orang yang hadir ke sini untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW dan untuk juga melaksanakan amalan-amalan ibadah seperti sholat, sodako dan hal lainnya. Karena kita tahu sendiri bahwa sholatnya di Masjid Nabawi ini mendapat ganjaran pahala 1000 kali lipat daripada sholat di masjid lainnya. Begitu sahabat. Oh iya sahabat, ini kita bicara santai saja mengenai ini suasana setelah sholat subuh. Jadi kita ini akan menuju ke hotel tempat kita menginap ya sahabat ya. Jadi tapi sebelum kita ke hotel, kita videoin dulu bagi sahabat yang penasaran bagaimana sih situasi setelah sholat subuh itu. Nah, jadi sahabat, ini luar biasa banyaknya orang ya sahabat ya. Dan kita juga akan bercerita tentang bagaimana orang-orang yang berumroh tidak menggunakan uangnya sendiri, bahkan diberangkatkan sama orang lain. Itu banyak sekali sahabat yang kita terima langsung, yang kita dengar langsung ceritanya. Masya Allah, tabarakallah. Itu memang kuasa, benar-benar kuasa Allah itu berlaku bagi orang-orang yang ingin berangkat umroh. Pernah dulu di tahun 2018 ya sahabat ya, waktu itu orang itu adalah pekerjaannya adalah cuci steam motor maupun mobil itu tapi dia sangat ingin sekali untuk berangkat, tapi secara finansial dia nggak punya kemampuan untuk berangkat. Qadarullahnya sahabat, biasanya bosnya itu nggak pernah memberangkatkan orang. Bos tim mobil, tim motor itu nggak pernah memberangkatkan orang. Tiba-tiba pas tahun 2018 sebelum corona waktu itu, bosnya itu tergerak hatinya untuk mengumrohkan karyawannya, dan dialah yang terpilih di antara sekian banyak karyawan. Ternyata si orang ini sahabat, si orang ini memang sangat ingin untuk pergi ke tanah suci Mekah. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Jadi bagi kita yang sudah pernah ataupun belum pernah nih datang ke sini, ya banyak-banyaklah merindukan Masjid Nabawi, banyak-banyaklah merindukan Masjidil Haram dalam doa kita, kesungguhan kita, maka Allah lah yang akan mengundang kita dengan caranya. Itu luar biasa kisah-kisah, dan banyak lagi kisah-kisah yang lain seperti dulu waktu itu diceritakan oleh Kiai Haji Ahmad Lutfi Fatullah LCMA. Ada cleaning service yang sangat ingin berangkat untuk ke tanah suci Makkah maupun Madinah, tapi karena keterbatasan biaya nggak mungkin dia berangkat. Tiba-tiba waktu itu cleaning service dari UIN Syarif Hidayatullah sahabat, UIN Jakarta, Universitas Islam Negeri Jakarta. Jadi rupanya setiap tahun itu dapat jatah dari kerajaan Saudi. Nah pada waktu itu petinggi-petinggi dari UIN itu semacam rektor, dosennya dan yang lainnya tidak ngambil jatah dari Saudi itu, dari kerajaan Saudi untuk pemberangkatan haji waktu itu. Dan haji itu gratis, semuanya gratis sahabat. Ternyata jatuhlah ke cleaning service tersebut.
Ternyata cleaning service tersebut setiap kali orang mau berangkat haji, dia selalu bilang, ajak-ajak saya dong untuk ke tanah suci, ajak-ajak saya dong untuk ke tanah suci. Setiap kali ada dosen ataupun rektor yang berangkat ke tanah suci. Nah, pada tahun itu akhirnya dia yang berangkat. Jadi tanpa uang, tanpa antri, dapat undangan dari kerajaan Saudi untuk berangkat haji. Dan status haji itu ya di kalau kita ukur dengan haji kita itu di atas VIP ya, semacam Roda itu benar-benar haji yang khusus lah, lebih khusus dari haji khusus gitu. Jadi masya Allah tabarakallah. Jadi sahabat, pada intinya dari cerita itu adalah tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita menginginkan, merindukan sekali, maka Allah lah yang punya jalan untuk bagaimana kita berhaji dan berumroh. Jadi kita jangan pernah berhenti untuk meminta, jangan pernah berhenti untuk berdoa, dan tanamkan dalam diri kita bahwa sangat ingin sekali, maka Allah yang punya cara. Begitu sahabat kisah-kisahnya. Oke sahabat, ini kita kondisinya sekarang udah berada di pintu-pintu gate gerbangnya Masjid Nabawi ini sahabat ya. Nah kita lihat nih, mohon maaf juga nih kalau pengambilan gambarnya agak goyang, nggak stabil ya sahabat. Nah inilah suasana Masjid Nabawi, masya Allah tabarakallah, sungguh indah ya sahabat ya, luar biasa desain dan arsitekturnya ini. Nah, kamera kita arahkan ke sana dari tadi. Nanti kita akan mengarah ke arah kamera itu kita arahkan ke arah hotel. Jadi sebelum gerbang-gerbang ini sahabat ya, ini itu sebelum masuk gerbang itu banyak pertokoan bagi yang sudah pernah umroh atau haji, nggak asing lagi ya sahabat dengan pertokoan yang sudah buka di Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram itu ya kalau subuh ya. Jadi jamaah pun bisa berbelanja setelah sholat subuh, bisa berbelanja kiri kanan lah ya, entah buat oleh-oleh, entah kebutuhan sehari-hari, karena bermacam-macam pertokoan di sini yang buka. Baiklah sahabat, mungkin ini saja video singkat dari Bukan Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.